أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله الذي جعل الأعياد ممتلئة بالأفراح والسرور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين لسعيهم المشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين والأمر بالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وعلامة المؤمinin rasa syukur bagi mereka yang telah melakukan puasa Ramadan, hari di mana manusia kembali kepada fitrah yang asalnya dan tidak punya dosa dan tidak ada noda, seperti seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya.
lahir dengan wajah dan mental baru, menjadi manusia yang berwatak dengan jiwa tauhid yang tinggi. Itulah makna kalimat ucapan minal a'idin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Raya Idul Fitri sekarang ini merupakan hari raya kedua di mana kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan sedang dilanda keprihatinan. Lantaran karena selama lebih dari 1 tahun ini masyarakat dunia tengah dilanda pandemi, wabah baru bagi para tenaga medis belum pernah dikenal sebelumnya. Wabah penyakit yang sangat mudah menular yang sampai saat ini masih belum ditemukan obat penyembuhnya. Ditambah lagi bahwa wabah ini berdampak besar terhadap buruknya perekonomian yang sangat dirasakan oleh hampir semua lapisan warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagi kita sebagai umat muslim, penderitaan akibat wabah yang sedang kita alami saat ini pada hakikatnya tidak lain adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada kita semua, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, dalam menghadapi cobaan seperti ini kita harus sabar, berjaga, dan bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang pahit. Kita harus menghadapinya dengan tabah, dengan keyakinan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dalam menghadapi sebuah musibah, seseorang perlu memiliki kepercayaan kepada diri sendiri sehingga dapat menjalani kehidupan dengan tanpa rasa takut, khawatir, dan resah yang tak berketentuan. Orang yang beriman harus mampu mengapresiasikan kepribadiannya sebagai pribadi yang tegar dan sabar menghadapi segala cobaan dan tantangan. Jika menghadapi cobaan dengan tegar dan sabar, niscaya Allah Ta'ala akan memberi kebahagiaan kepada kita dengan menghentikan cobaan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan akan memberi kita kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti yang difirmankan Allah di bagian ujung ayat di atas. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa Nabi kita diperintah untuk memberitahukan gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang perlu dimengerti, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa dalam keadaan kehidupan sehari-hari sepanjang hidupnya, manusia memang senantiasa diberi cobaan dan ujian oleh Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Hanya saja tidak semua musibah yang menimpa diri kita bisa kita sadari. Karena pada umumnya orang mengira bahwa namanya cobaan atau ujian itu hanyalah sesuatu yang menyedihkan saja. Padahal sebenarnya yang namanya cobaan, ujian itu juga berupa hal-hal yang tidak menyenangkan pula. Yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Aku akan mengujimu semua dengan perkara yang buruk dan perkara yang bagus sebagai ujian, dan kepadaku kamu semua akan dikembalikan untuk dihisab. Cobaan perkara bagus maksudnya adalah cobaan perkara yang menyenangkan. Berbagai cobaan bagus atau menyenangkan itu tak kalah pula banyaknya ditimpakan oleh Allah kepada hambanya sebagai ujian. Seperti kondisi badan yang senantiasa dalam keadaan prima, banyak harta yang dimiliki, mulai dari tanah yang luas, rumah, kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya.
Apakah dengan kondisi seperti itu orang yang bersangkutan mau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya, atau justru malah mengkufuri, tidak mensyukuri dengan memanfaatkan kondisi badan yang prima atau harta yang banyak dimiliki itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa menyaksikan betapa banyak orang yang hidup dalam kemewahan, bertebaran harta, terpenuhi segala keinginannya, tetapi justru mereka menjadi jauh dan lupa kepada Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kebahagiaan itu. Mereka dengan hartanya yang melimpah memanjakan diri dan keluarganya dengan memenuhi segala apa yang mereka kehendaki. Mereka bisa berbuat apa saja mereka inginkan, dan pada akhirnya mereka terperosok ke dalam perbuatan tak terpuji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya orang-orang seperti ini tidak mensyukuri nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berkaitan dengan ini, Nabi SAW telah bersabda sebagai berikut: Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta kekayaan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Iyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitulah manusia itu selain diuji dengan keburukan dan penderitaan, diuji pula dengan kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika mendapat karunia kesenangan dari Allah Ta'ala. Manusia yang diuji dengan penderitaan, jika tidak lulus maka seringkali bahayanya tidak begitu besar. Akan tetapi jika manusia diuji dengan kemewahan itu, bila ia tidak lulus maka bahayanya jauh lebih besar daripada yang asyraku adan katsira tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil ibadihi sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana al-hasan. Wa salatullahil baril rahimul wal malaikati usikum bi taqwallah aliyul azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma 'azzil islam wal muslimin وعلى الكفرة والمبتدعين والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من غزا المسلمين وعلى كلمة إلى يوم الدين اللهم اجعلها هدى مهتدين غير ضال ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما همنا وقنا شر ما تخوف اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والسلاسل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا من بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا دعاتي كلامنا مراد الوسوله فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتصدقنا وتمم تقصيرنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل